Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Sebelum itu kita perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Restian Festina Zelski. Kemudian teman Saya Muhammad Isyamanif. Saya Ali Satya Pradana. Saya Rifki Akmal Mujahidin. Nah, oke. Sebelum kita memasuki proyek yang Catu Daya dan Inverting, alangkah baiknya kita kenalan dulu sama alat-alat dan bahan yang digunakan. Oke, jadi yang pertama dari tangan sebelah kanannya Rifki itu ada rangkaian Catu Daya. Jadi bisa dilihat teman-teman. Di paling sini ada 3 terminal yang warna biru ini. Ini namanya T-block untuk menghubungkan kabel trafo menuju ke rangkaian Catu Daya. Lalu lanjut ke depannya ini yang warna hitam ini ada yang namanya dioda sisir, dioda kiprok 4 ampere karena kita menggunakan trafo sebesar 3 ampere. Lalu ada 2 buah kapasitor besar, ini kapasitor polar yang dimana besarnya sebesar 2200 mikrofarad. Lalu lanjut menuju IC, di sini yang warna abu-abu ini ada 2, 7805 dan sebelah sini 7805, di sebelah sini 7905. Lalu lanjut ada 4 kapasitor polar yaitu dengan besar 1000 mikrofarad untuk 2 ini. Lalu menuju ke IC kedepannya yaitu ini 7812 dan yang di bawahnya 7912. Lalu keempat IC ini akan dihubungkan melalui jalur PCB dengan hasil output pada T-block ini. T-blocknya ada 5, jadi yang tengah itu bertindak sebagai ground. Cara bikinnya gimana, Syam? Oke, jadi cara bikinnya yang pertama dari teman-teman sendiri bisa membeli PCB polos. Jadi nanti kita mendesain jalur PCB-nya itu menggunakan aplikasi Proteus ataupun aplikasi lainnya. Karena dari kelompok kami menggunakan aplikasi Proteus, maka desain yang kami buat itu berdasarkan dari aplikasi Proteus. Oke, jadi setelah desainnya selesai, langkah selanjutnya adalah ngeprint PCB-nya itu dengan warna hitam putih dan itu harus print laser atau fotokopi. Soalnya dari kelompok kita menggunakan metode setrika untuk menempelkan jalur PCB yang ada menuju ke rangkaian PCB polos. Jadi ketika nanti sudah disetrika sekitar 10 menit, PCB yang sudah ditempelkan dengan print-printan fotokopi jalur itu akan dimasukkan ke dalam air. Lalu kita akan mengelupas kertas-kertas yang sekiranya tidak ada jalur PCB-nya. Nah, setelah jalur PCB-nya sudah menempel, langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan air panas dan sebuah baskom. Lalu di dalam baskom tersebut kita masukkan sebuah larutan ferroklorid itu khusus untuk PCB ini, dikarenakan ketika kita memasukkan PCB polos tadi yang sudah tertempel dengan jalur, selanjutnya PCB-nya kita celupkan ke dalam ferroklorid dan kita goyangkan baskom tersebut sehingga jalur PCB yang tidak tertempel dengan kertas itu akan menghilang dan akan menghasilkan jalur PCB seperti ini. Bisa dilihat teman-teman ya. Jadi yang warnanya agak buram ini itu ground. Jadi yang warna terang ini PCB yang tidak ada jalurnya pada hasil print-printan atau setrika yang tadi Ya, gitu. mau nambahin juga kenapa kita groundnya sebesar ini ya. Jadi kita di Proteusnya itu di PCB design itu kita memakai ground plane, terutama fungsinya itu untuk mengurangi noise juga. Selain itu juga mempermudah kita karena kita menggunakan ground plane itu mempermudah kita dalam membuat jalur, karena kalau groundnya ikut juga membuat jalur sendiri jadi kayak agak ribet gitu. Jadi kita menyebar luas aja gitu jalur groundnya biar gampang aja. Oke. Sama untuk op-amp juga ya teman-teman ya. Di sini untuk rangkaian op-amp bisa dilihat. Jadi ini yang bisa kita putar ini namanya potentiometer. Lalu ada 3 T-block ini sebagai masukan dari Catu Daya tadi. Ya, kita pakai plus 12, minus 12 sama ground atau CT. Dan yang untuk 2 ini, T-block 2 ini adalah output dari op-amp. Lalu di sini ada resistor yang berwarna biru dan berwarna krem. Yang berwarna biru di sini bertindak sebagai resistor feedback. Lalu yang resistor berwarna krem ini bertindak sebagai R1. Dan R1 sendiri ini bernilai 3,3 kilo ohm dan yang resistor berwarna biru ini bernilai 4,7 kilo ohm.
Lalu IC-nya kita dapat melihat di sini. Kita memakai OPM LM358N karena harganya murah. Oke. Dan ini kita ada sedikit jumper di sini agar kita tahu V input yang masuk ke dalam OPM itu sebesar berapa. Dan itu review yang akan kita ukur ya. Ya, yang akan kita ukur. Oke, sekarang kita berlanjut ke pengukuran outputnya. Oke, mungkin bisa dimulai aja ya. Oke, boleh. Ya. Dari sini kita akan menguji coba cat dye-nya terlebih dahulu. Oke. Nih, kita dimulai dulu dari input plus 5, yang plus dulu, baru ke plus 12. Jadi, dari rangkaian kami, ini 11,91, 12. Ini untuk yang 7812, ini 5,03, itu 7805. Terus dilanjut juga 12,4 minus 12,4 itu 7912-nya, dan untuk 5 minus 5,01 ini untuk 7905-nya. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja ke OPM-nya. Ya. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan dari rangkaian inserting penguatannya berapa kali gitu ya. Di sini kita rangkaian insertingnya dengan penguatan 1,42. Drone terus ke situ dulu ke jumper. Oke. Tunjukin majuan nih. Ini untuk tegangan inputan 1,10. Tegangan Ya. untuk penguatannya 1,58. 1,58. Oke, lanjut. Coba jika tegangannya dinaikkan jadi 2. Coba. Terus. Op. Tahan. Dah. Oke, 2, berapa itu guys? 0,3. 2,04. Ya. 2,04. Secara perhitungan gimana sih? Oke, jadi kalau secara perhitungan itu RF per RIN, jadi RF kita 4,7 dibagi dengan 3,3. Nah, itu dikali VIN-nya sebesar berapa tadi? 2,04. Oke, kita hitung ya. 4,7 dibagi 3,3 dikali 2,04. 2,04. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu akan menghasilkan sekitar 2,9. Dan untuk pengukurannya 3,08. Ya, beda dikit lah ya. Dari 0,1. Oke. Dan kita ini hanya sampel saja, dan untuk pengujian 5 kalinya akan saksikan berikut ini. Ada data di sini. Ya, datanya nanti kita akan tampilkan. Oke, penutupan. Oke, di sini teman-teman bisa melihat bahwa kita telah melakukan pengambilan data sebanyak 17 kali, yaitu dari 0,5 hingga 8,5. Dikarenakan jika lebih dari itu Vout pengukurannya itu hanya mencapai minus 11,23 saja. Dikarenakan VE yang kita pakai itu minus 12, yaitu batas dari OPM-nya sendiri itu maksimal hanya sampai minus 12 atau sekitarnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa VI-nya itu ada 0,51, 1,01, 1,51, 2,01, 2,51, 3,02, 3,53, 4,01, 4,51, 5, 5,53, 6,02, 6,47, 7,04, 7,52, 8,03, 8,48. Nah, itu teman-teman bisa melihat bahwa data ini kita ambil sebanyak 17 kali. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.